Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Safira Cantika Switaningsih, NPM 055 sebagai moderator, Lydia Agustina NPM 068, Poppy Tiara Sari NPM 069, Septi Anggun Pribadi NPM 071, dan Fani Doris Damansa NPM 095 yang akan mempresentasikan tentang bab pajak penjualan atas barang mewah atau yang disingkat dengan PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas barang kena pajak atau BKP yang mewah. Adanya PPNBM ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan beban pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan tinggi dengan konsumen yang memiliki penghasilan rendah. Selain itu, PPNBM juga bertujuan untuk mengendalikan pola konsumsi atas BKP mewah dan memberikan perlindungan kepada pengusaha lokal dalam memasarkan dagangannya. Pemungutan PPNBM hanya dilakukan sekali saja, yaitu pada saat penyerahan BKP oleh produsen atau pabrikan ke konsumen dan pada saat impor BKP tergolong mewah. Bila dilihat dari tarifnya sendiri, tarif PPNBM tergolong lebih besar ketimbang PPN. Jika PPN memiliki tarif sebesar 10%, berbeda dengan PPNBM, tarifnya diatur berdasarkan jenis BKP mewah sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Barang mewah dalam PPNBM. Menurut undang-undang, yang termasuk pajak PPNBM adalah barang yang tergolong dalam kategori sebagai berikut. 1. Barang tersebut tidak termasuk bahan kebutuhan pokok. 2. Barang tersebut hanya dikonsumsi oleh golongan masyarakat tertentu. 3. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status kekayaan semata. 4. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dengan pendapatan tertinggi. Objek PPNBM berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang kini sudah mengalami perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga pajak tambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang termasuk dalam objek PPNBM adalah sebagai berikut. 1. Objek PPNBM merupakan barang-barang kebutuhan pokok. 2. Objek PPNBM hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. 3. Objek PPNBM umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. 4. Objek PPNBM dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka tidak heran harga mobil dan motor tergolong mewah atau objek PPNBM ini memang tidak tanggung-tanggung mahalnya. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPNBM dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Tarif PPNBM atas kendaraan bermotor. 2. Tarif PPNBM non-kendaraan bermotor. Setiap pengelompokan tarif PPNBM ini memiliki regulasi yang berbeda, tergantung dari jenis objek PPNBM-nya. Tarif PPNBM kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 33 PMK.010 tarif PPNBM non kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 35 PMK.010 Namun secara keseluruhan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif PPNBM ditetapkan paling rendah sebesar 10%, paling tinggi sebesar 20%. Namun, jika pengusaha melakukan aktivitas ekspor BKP tergolong mewah, maka akan dikenakan pajak dengan tarif 0%.
Menurut Undang-Undang PPN, untuk menghitung besaran PPNBM dibutuhkan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta penjual karena adanya barang yang kena pajak. Yang kedua, biaya penggantian, nilai berupa uang termasuk semua biaya penyerahan ekspor jasa kena pajak atau ekspor tidak berwujud dan tidak termasuk dalam PPN. Yang ketiga, nilai impor, nilai berupa uang yang diambil dari biaya masuk pungutan lain yang sudah kena pajak dan cukai impor BKP. Yang keempat, nilai ekspor, nilai berupa uang termasuk semua biaya yang dipungut oleh pihak eksportir. Yang kelima, nilai lainnya, nilai berupa uang dengan jumlah yang ditetapkan sebagai DPP sesuai keputusan materi keuangan. Selanjutnya, rumus perhitungan PPNBM dan PPN di Indonesia. Untuk melakukan perhitungan PPNBM, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang tarif PPN dan PPNBM di Indonesia. Tarif PPN saat ini sebesar 10% yang meliputi 1. Nilai BKP berwujud, 2. Nilai BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Tarif 10% kendaraan bermotor kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, minuman non-alkohol. Tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, peralatan olahraga, impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi, dan barang anitari. Tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan bahan bakar solar. Tarif 35% untuk minuman bebas alkohol untuk ristal berbahan kulit impor. Untuk mengetahui PPN dan PPNBM di atas menggunakan hitungan PPN, yaitu PPN sama dengan tarif PPN kali harga barang dikurangi PPNBM. Contoh 2, PT Irsyadin Jaya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang elektronik mewah seperti AC dan lemari pendingin. Barang yang diproduksi di sini termasuk dalam kategori barang mewah dengan tarif PPNBM sebesar 20%. Pada bulan Desember tahun 2017, PT Irsyadin Jaya menjual lemari pendingin ke toko Ahmad dengan sebanyak 30 unit dengan harga jual per barang sekitar 6 juta rupiah. Lalu, berapakah nilai PPN dan PPNBM yang harus dipungut dan dibayarkan PT Irsyadin Jaya ke pemerintah? Rumusnya, PPN sama dengan tarif PPN kali harga barang dikurangi PPNBM. PPN sama dengan 10% dikali 30 kali 6 juta rupiah dikurangi harga barang total dikali 40%. PPN 10% kali 180 juta rupiah dikurangi 180 juta rupiah dikali 40%. PPN sama dengan 10% dikali 108 juta sama dengan 10.800.000 rupiah. Artinya, total pajak yang harus dibayar PT Irsyadin Jaya adalah sebesar 10.800.000 rupiah. Kemudian, penyerahan barang kena pajak. Secara garis besar, semua barang yang diserahkan di dalam daerah pabean adalah objek PPN, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
bukan barang kena pajak atau BKP. Berdasarkan pasal 1A UU PPN yang termasuk dalam pengertian BKP adalah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksudkan meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. Kemudian pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Penyerahan BKP juga dapat terjadi karena perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha. Adapun yang dimaksud dengan penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Kemudian penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan melakukan perjanjian atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Sedangkan yang dimaksud dengan juru lelang adalah juru pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP. Pemakaian sendiri diartikan sebagai pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yakni persediaan BKP dan aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan disamakan dengan pemasaran sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan BKP, khusus untuk aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dikarenakan PPN apabila memenuhi persyaratan, yaitu bahwa PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Selanjutnya, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang. Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, yaitu tempat melakukan penyerahan BKP kepada pihak lain, baik sebagai pusat maupun cabang perusahaan, maka Undang-Undang PPN menganggap bahwa pemindahan BKP antar tempat tersebut merupakan penyerahan BKP. Yang dimaksud dengan cabang dalam ketentuan ini termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan unit pemasaran, dan sejenisnya. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. PPN yang sudah dibayar pada waktu BKP bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak terjadinya BKP yang dititipkan tersebut. Sebaliknya, jika BKP titipan tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik BKP, pengusaha yang menerima titipan tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian BKP retur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5A UU PPN. Perlu diketahui bahwa penyerahan BKP secara konsinyasi oleh pengusaha kecil tidak diperkenankan pajak sesuai ketentuan Undang-Undang PPN. Penyerahan BKP oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari BKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Dalam transaksi murabahah misalnya, Bank Syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor
dari PKPA atas pesanan nasabah bank syariah Tuan B. Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank harus membeli dahulu kendaraan tersebut dan kemudian menjualnya ke Tuan B berdasarkan Undang-Undang PPN. Penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh PKPA kepada Tuan B. Penyerahan jasa kena pajak. Definisi jasa sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak sedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. Selanjutnya, pasal 4C ayat 1 huruf C Undang-Undang PPN menentukan bahwa konsumsi atau penyerahan jasa yang dapat dikenakan PPN adalah penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Dalam penjelasannya, penyerahan jasa yang terutang PPN harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Jasa yang dikenakan merupakan JKP. 2. Penyerahan dilakukan di daerah pabean. 3. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.